Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan membimbing kita dengan agama yang sempurna. Sebelum kami memulai penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 kelas 1C yang akan menyampaikan materi tentang agama dan manusia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting dalam kehidupan kita, yakni agama dan manusia. Agama adalah sistem kepercayaan dan tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup agar manusia tahu mana yang benar dan salah, serta bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna dan terarah. Menurut pandangan keagamaan, agama berasal dari wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Sedangkan menurut antropologis, agama muncul dari pengalaman dan kesadaran manusia akan adanya kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Agama menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh hamba-hambanya dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dengan kata lain, agama itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, menurut ilmuwan Max Muller, ahli filsafat dan bahasa, agama adalah usaha manusia untuk memahami yang tak terbatas dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang mengatur alam semesta. Dalam pandangan Islam, asal-usul agama itu berasal dari Allah SWT. Agama itu bukan hasil ciptaan manusia, melainkan wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan ajaran yang benar agar manusia mengenal Tuhannya dan beribadah kepadanya dan hidup sesuai dengan perintahnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yang artinya, dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Di dunia ini terdapat berbagai agama dengan ajaran dan kitab suci yang berbeda. Namun, semuanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan penghambaan kepada Tuhan. Tidak lain diantaranya adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama-agama besar tersebut, ada juga beberapa agama lain yang dianut sebagian masyarakat dunia, yakni agama Yahudi, Sikhisme, Shinto, dan Bahai. Agama yang kita yakini saat ini ialah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan secara istilah, Islam adalah ajaran yang mengajarkan umatnya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya, menaati perintahnya, dan menjauhi setiap larangannya. Islam sebagai hidayah. Kata hidayah sendiri berarti petunjuk, bimbingan, atau cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hambanya agar mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Islam sebagai hidayah berarti bahwa agama Islam merupakan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun manusia menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoinya. Dengan hidayah Islam, manusia diajak untuk mengenal Allah, beribadah kepadanya, serta menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang takwa. Tujuan diturunkannya agama Islam. Islam hadir sebagai petunjuk hidayah yang menuntun manusia menuju jalan yang benar, menjauhkan dari kesesatan, serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar mereka dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ajarannya, Islam mengajarkan tentang pentingnya mentauhidkan Allah, berakhlak mulia, menegakkan keadilan, serta membangun kehidupan yang damai dan seimbang. Dengan demikian, diturunkannya agama Islam bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia, menuntun mereka agar mengenal Tuhannya, dan menciptakan tatanan kehidupan yang penuh kedamaian, kasih sayang, serta keberkahan bagi seluruh makhluk. Misi diturunkannya agama Islam antara lain yang pertama, menegakkan keesaan Allah. Yang kedua, menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga, menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Yang keempat, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, misi diturunkannya Islam adalah untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Misi diturunkannya agama Islam antara lain 1. Menegakkan keesaan Allah. 2. Menyempurnakan akhlak manusia. 3. Menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Keempat, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, misi diturunkannya Islam adalah untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Fitrah bertuhan. Fitrah bertuhan adalah sifat dasar atau naluri alam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam diri setiap manusia untuk mengenal, mengakui, dan menyembahnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sejak lahir, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari kekuatan yang lebih tinggi yang menjadi sumber kehidupan dan tempat bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Singkatnya, fitrah bertuhan menunjukkan bahwa beriman kepada Allah bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan kebutuhan alami yang tertanam dalam jiwa manusia sejak awal penciptaannya. Lalu fitrah beragama. Fitrah beragama adalah kecenderungan alami diri setiap manusia untuk mengenal, mempercayai, dan menyembah Tuhan serta mengikuti ajaran yang mengatur kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Sejak lahir, manusia sudah memiliki naluri untuk mencari makna hidup, membedakan antara benar dan salah, serta berusaha mendekatkan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dengan demikian, fitrah beragama berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk beriman, beribadah, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Islam datang untuk menuntun dan memelihara fitrah tersebut, agar manusia tetap berada di jalan yang benar dan mendapatkan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Demikianlah sahabatku sekalian, agama dan manusia tidak dapat dipisahkan. Agama menjadi cahaya yang menuntun langkah manusia agar hidupnya terarah, bermakna, dan diridhoi Allah. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikannya pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.